Diingat-ingat bukan untuk dipraktekkan. Ini diingat-ingat untuk melihat tanda-tanda. Yaudah, kalau udah begitu selesai. Pertandingan menjadi teater. Jadi Jokowi merasa bahwa dia masih punya peluang untuk jadi subjek di dalam public opinion. Selamat datang, di sini ada Pak Jokowi, ada Gibran. Ya sebagai tuan rumah kan malu Pak Prabowo kan. Ya mungkin Pak Prabowo bilang, ada ini bisa keterusan sampai selesai acara nih, mending gua sebut aja hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Nah, jadi mengharapkan pemerintahan Pak Prabowo bakal berbeda dalam arti lebih baik dari rezim Jokowi atau Mulyono merupakan harapan sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan dilancarkan segala rezekinya. Pak Anies Baswedan semakin hari malah justru semakin menyala ya. Beda dengan Bapak Mulyono. Karena ya kita tahu Pak Anies Baswedan itu ketika diundang kemanapun gitu ya, di acara intelektual ya tentunya ya, beliau selalu datang. Yang kemarin itu di UGM dan di kerubuti banyak mahasiswa dari manapun datang untuk bertanya, begitupun untuk mengikuti kegiatan Pak Anies Baswedan. Dan di situ beliau sedikit menyentil Bapak Mulyono ya, karena beliau mengatakan bahwasanya ada 3 poin merusak demokrasi. Pokoknya ini keren lah teman-teman semua. Jadi gue pastiin ya Pak Anies Baswedan bisa maju lagi di 2029. Karena antusias dari masyarakat masih banyak yang menginginkan dari ide dan gagasan dari Pak Anies Baswedan. Beliau itu orang yang cerdas, beliau itu orang yang smart dan tahu nih kinerja kedepannya itu apa ketika menjadi seorang pemimpin. Maka dari itu nggak hilang pikiran-pikiran dari Pak Anies Baswedan. Selalu ramai ketika beliau kemanapun. Nah teman-teman semua, kita lihat ya bagaimana malunya menjadi Bapak Mulyono. Ini dia videonya. Kalau mau mematikan demokrasi ada 3 juga caranya. 1, ganti aturan main. Bener nggak tuh? Yang kedua, singkirkan lawan dari pertandingan. Jangan sampai ikut pertandingan. Yang ketiga, kuasai wasit. Nih. Jadi kalau mematikan demokrasi 3 itu, diingat-ingat ya. Diingat-ingat bukan untuk dipraktekkan. Ini diingat-ingat untuk melihat tanda-tanda. Yaudah, kalau udah begitu selesai. Pertandingan menjadi teater. Bahwa ada orang yang mengatakan 9 naga itu di bawahnya Pak Jokowi kayak gitu, benar nggak sih Pak? Ya mungkin aja, tapi tidak di bawahnya Pak Prabowo yang pasti. Iya kan? Kok itu yakin? Saya bukan yakin. Pas mungkin saja itu di bawahnya Pak Jokowi 9 naga. Tapi yang saya yakin mereka bukan di bawahnya Prabowo. Karena saya punya informasi yang mungkin A1 juga ya, bahwa Prabowo tidak welcome dengan cara-cara 9 naga itu. Makanya jadi terbongkar begini kan. Kalau enggak masih tutupin ya Pak. Iya Pak. Ya saya sampai hari ini masih mendengar Pak Prabowo firm tentang ini, sangat tegas gitu ya. Dan saya tahu Prabowo Nusantarais. Jokowi diam-diam. Jadi kita bisa nilai begini nih kira-kira. Jokowi ada di dalam euforia. Kata siapa Indonesia gelap? Kalian yang gelap. Itu adalah salah satu potongan pernyataan dari seorang pejabat di negara ini. Wajar dia ngomong begitu karena hartanya banyak. Berapa puluh tahun menjabat, dia nggak bakal habis selama 7 turunan. Tapi bayangkan dengan belasan ribu karyawan PHK kemarin. Bayangin dengan ratusan ribu jutaan karyawan lainnya juga terancam PHK karena banyak pabrik-pabrik yang tutup di negara ini. Teman-teman, kalau dalam Islam, pejabat-pejabat yang banyak harta seperti ini tuh harus diperiksa, melakukan pembuktian terbalik. Kalau pejabat itu tidak bisa membuktikan dari mana dia dapat harta itu, maka akan diambil oleh negara. Lemahnya penindakan kasus korupsi oleh pemerintah ini harusnya menjadi indikasi kuat bahwa pemerintah juga diduga terlibat sebetulnya, maka harus diperiksa, dilakukan pembuktian terbalik. Kalau tadi dibilang sama Kevin, gue merasa belum ada yang siap di reshuffle. Perlu diuji 6 bulan, 10 bulan. Berarti Prabowo kalah bos sama anak magang MBKM, ada probation 3 bulan. Apa ini satu menteri ini kerja seminggu gak becus. Salah kebijakan kayak gas LPG, nyawa melayang bro. Yeah. Terus apa pertanggungjawabannya? Masih mau nunggu 6 bulan? Gak perlu. Prabowo ini bisa punya
ada 280 juta masyarakat Indonesia yang banyak yang cerdas, scholar dan segala macam, ahli, ekspertis gitu, bisa diajak. Tapi ekspertis pertahanan misalnya banyak, yang ditarik di Corbuzier. Tuntutan misalnya Prabowo melaksanakan janjinya soal zakon kabinet, itu besar loh tuntutan itu. Tapi yang dia pilih Budi Ari, Bahlil. Gue pernah bilang di TikTok gue, banter Prabowo berani reshuffle sekarang, Natulus Pigai. Bener tadi dia dibahas. Kenapa? Non partai bos. Berani nggak sekarang Pak Prabowo mereshuffle ketum partai Bahlil? Karena punya banyak kasus, kita bisa sebut dari mulai gelar akademik palsu, iup tambang segala macam. Ketum partai Zulhas, karena punya dugaan korupsi soal perdagangan dan lain sebagainya. Berani nggak Prabowo lakukan itu? Yang menurut gua enggak lah. Dalam buku The Logic of Political Survival dikatakan presiden itu cenderung akan mempertahankan menteri-menteri yang akan bisa membawa satu kestabilan, kedua kekuatan politik. Jadi menurut gua responsif Prabowo itu cherry picking. Yang Prabowo responsif bagi gue emang itu Prabowo bikin masalahnya dan dia jadi pahlawannya. Nggak ada Prabowo responsif dalam hal ini. Kalau gue lihat admin Gerindra ngomong instruksi Pak Presiden Prabowo tuh nggak begini. Kok di lapangan banyak yang bikin kehebohan. Loh kenapa cuci tangan? Ini kan menterinya Anda Pak Prabowo. Pak Prabowo ini kalau menurut gue ya, dia nge-stuck zaman-zaman kampanye. Kayak masih seneng kampanye. Kampanye juga 2014 lagi. Kan kampanye sering, kita akan tangkap koruptor. Pak Prabowo sekarang bilang, ini pejabat-pejabat yang ndablek harus, atau dia ancam akan reshuffle. Lupa jangan diancam Pak, Bapak ini udah bukan lagi oposisi. Bapak ini punya kekuatan reshuffle siapapun. Di detik ini juga. Prabowo berteriak, hidup Jokowi. Balasan Jokowi, hidup Prabowo. Kemudian ada adegan lagi, ratusan anggota Partai Gerindra meneriakkan slogan-slogan, terima kasih pada Pak Jokowi dan lain-lainnya. Saya lupa lagunya itu. Nah, jadi mengharapkan pemerintahan Pak Prabowo bakal berbeda dalam arti lebih baik dari rezim Jokowi atau Mulyono merupakan harapan sia-sia. Seperti kata-kata dalam lagu Ojo Lamis karangan Kinarto Sabdo, itu ada kata-kata kaya ngenteni dukuling jamur ing mangsa ketiga. Jadi seperti menanti tumbuhnya jamur di musim kemarau. Ini padanan dari Pak Kinarto Sabdo yang sangat jitu ya. Sesungguhnya konsep Jawa dan konsep dunia barat tentang kekuasaan bisa dibilang mirip atau lebih kurang sama. Di barat berlaku semacam kearifan bahwa pemimpin yang baik itu tahu kapan waktunya harus turun panggung, yang dalam bahasa Jawa disebut lengser ke Prabon. Di dunia barat ada penggambaran yang sangat sederhana, yakni a good leader knows when it is time to step down. Jadi presiden yang baik itu tahu persis kapan waktunya ketika dia harus turun panggung. Sedangkan di tanah Jawa dikenal konsep lengser ke Prabon seperti dicontohkan oleh Begawan Abiyosho dalam cerita pewayangan. Walaupun cerita dalam dunia pewayangan, cerita Begawan Abiyosho, kakek Pandowo dan Kurowo sangat mengilhami kita semua. Begawan yang arif bijaksana ini setelah menyelesaikan tugasnya menyerahkan tahta Hastinapura kepada Raden Pandu Dewanata, putra kedua dari Begawan Abiyosho itu. Kemudian ia meninggalkan istana dan bermukim di pertapaan. Nah, dalam artikel pendek yang ditulis oleh staf Subak Umum LP3 UM 23 Oktober yang lalu, paragraf pertamanya berbunyi, lengser ke Prabon madep Pandito Ratu adalah suatu ungkapan bahasa Jawa yang memiliki arti bahwa setiap pemimpin atau penguasa yang sudah mengakhiri masa kekuasaannya diharapkan banyak beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk bertobat. Jadi masa depan negara kita sayang sekali memang gelap, bahkan gelap dan mencekam, dark and chilly. Walaupun demikian, sebagai bangsa terbesar nomor 4 di dunia, kita tidak boleh putus asa. Semoga duet Mulyono Prabowo segera sadar bahwa rakyat yang terus dipecundangi oleh para pemimpinnya
lama-lama bisa meledak menjadi people power yang lebih dahsyat dari tahun 1998. Nah, dalam kondisi sesulit apapun, kita tidak boleh putus asa. Islam memberi pengarahan pada para pemeluknya untuk tidak pernah berputus asa. Rezim duet Mulyono dan Prabowo segeralah memeras otak menolong rakyat yang sedang didera dengan kesulitan hidup. Kemiskinan makin meluas, PHK yang terus menambah angka pengangguran yang makin meresahkan, dan lain sebagainya. Nah, saya punya usulan sederhana, sangat tinggi waktunya diselenggarakan sebuah sarasehan nasional untuk urun rembuk bagaimana mengatasi kondisi bangsa yang makin memprihatinkan dewasa ini. Para purnawirawan TNI, Polri yang masih tegak lurus dengan Pancasila dan Undang Dasar kita, para cendekiawan atau kaum intelijensia dari berbagai kampus terkemuka yang bebas dari pelacuran intelektual, para wartawan pejuang yang juga bebas dari pelacuran jurnalis, ulama Islam, pendeta Kristen dan pastor Katolik, tokoh-tokoh agama Buddha, Hindu, dan Konghucu, tokoh-tokoh mahasiswa dari berbagai kelompok anak bangsa yang jadi stakeholders negara kita dan lain-lain, itu menyelenggarakan sarasehan itu. Sarasehan supaya benar-benar produktif bisa diselenggarakan selama 3 hari. Bukan setengah hari seperti kita lihat durasi berbagai seminar selama ini. Dan penyelenggaraan seminar dibiayai oleh peserta. Jangan menerima sumbangan dari luar. Bantuan dari luar bisa-bisa jadi racun berbahaya. Nah, ini hanya pikiran dan usulan sederhana saya. Siapa tahu hasil seminar itu bisa menyinari keruwetan dan kegelapan yang kita alami sekarang ini. Nah, saudara-saudaraku yang saya hormati, saya cintai, ini memang Mulyono ini saya kira sudah miring. Jadi ya miring dalam arti mental atau miring dalam arti posisi politik ya. Jadi memang dia itu biang keroknya dari keonaran, kegaduhan, kegelapan masa depan bangsa yang kita cintai, bangsa Indonesia. Nah, jadi itu catatan saya untuk kali ini. Mudah-mudahan Mulyono mendengarkan, mudah-mudahan ya. Tapi saya tahu Mulyono tentu ditutupi supaya tidak pernah melihat YouTube, melihat video-video maupun juga mungkin berbagai pidato di medsos yang lebih terbuka, lebih jujur, lebih apa adanya ya. Nah, tapi bagaimanapun tentu apapun yang kita ketahui ada sesuatu yang miring itu harus kita luruskan. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.